Bismillahirrahmanirrahim. Saya Halimatus Sa'diyah, NIM T 2017-7001. Nah, pada materi pertama dari kelompok kami, yaitu tentang definisi 6.5 varians yang berbunyi, misal ada X, peubah acak, X besar, itu bisa peubah acak diskrit maupun peubah acak kontinu. Maka varians dari X didefinisikan sebagai var X sama dengan E buka kurung X besar min E buka kurung tutup kurung X tutup kurung pangkat 2, atau varian X sama dengan E buka kurung X min mu tutup kurung pangkat 2. Nah, EX di sini itu merupakan rataan diskrit atau rataan kontinu. Nah, untuk lebih jelasnya, perhitungan dari varians dari peubah acak diskrit bisa dilihat di definisi 6.6. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Faza Mardhatilatus Soliha, NIM T 2017-7015. Materi selanjutnya yaitu definisi 6.6 varians diskrit yang berbunyi, jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X di X, maka varians dari X didefinisikan sebagai var X sama dengan sigma X dalam kurung X dikurangi mu dikuadratkan dikali dengan Px. Jadi varian diskrit itu terdapat peubah acak diskrit X kapital, dan terdapat nilai fungsi peluang dari X tersebut di X. Maka variansnya itu didefinisikan sebagai berikut ini, gitu. Var X sama dengan sigma X dalam kurung X dikurangi mu dikuadratkan dikali dengan Px, gitu. Jadi di contoh soal semisal X-nya itu ada 1 sampai 3. Terus diketahui mu-nya, terus diketahui Px-nya. Jadi cara ngitungnya itu begini. X yang tadi semisal 1 dikurangi mu-nya, kemudian dikuadratkan. Setelah itu dikali dengan nilai fungsi peluangnya. Nah, selanjutnya X yang kedua juga seperti itu. Kemudian setelah semuanya dihitung, maka dijumlahkan dari X yang pertama, X yang kedua, dan X yang ketiga. Seperti itu. Dan lebih jelasnya nanti bisa disampaikan oleh presenter selanjutnya di contoh 6.9. Terima kasih. Saya Nurul Afifah, NIM T 2017-7023. Saya akan menjelaskan terkait contoh 6.9, yaitu contoh dari varians diskrit. Langsung saja, pada contoh 6.9, misalnya distribusi peluang dari peubah acak X adalah sebagai berikut, yaitu terdapat X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan juga X sama dengan 3. Pada X sama dengan 1, terdapat peluang yaitu setengah. Kemudian pada X sama dengan 2 peluangnya adalah sepertiga, dan X sama dengan 3 peluangnya adalah 1/6. Kemudian yang dicari adalah varians dari peubah acak X. Penyelesaiannya dapat kita lihat berdasarkan definisi dari varians diskrit yang dijelaskan pada pemateri sebelumnya. Definisi dari varians diskrit yaitu pada definisi 6.6 bahwa varians peubah acak X yaitu sigma X dikurangi mu kuadrat dikali Px. Nah, dari definisi ini yang sudah kita ketahui adalah nilai dari X dan juga Px berdasarkan tabel ini. Kemudian dari definisi ini terdapat mu. Nah, mu ini yang nilainya masih belum kita ketahui. Maka
Pertama yang harus kita cari tahu adalah nilai dari mu ini. Nilai dari mu ini kita dapat dari mana? Yaitu kita dapat berdasarkan dari definisi varians pada 6.5 ini, mu ini itu sama dengan rataan peubah acak. Nah, karena ini merupakan varians diskrit, maka mu-nya ini kita definisikan sebagai rataan peubah acak diskrit, yaitu sigma x dikali px. Karena di sini x-nya ada 1, 2, dan 3, maka kita tuliskan sigma dari x sama dengan 1 sampai 3, yaitu x dikali px. Lalu dimasukkan nilainya. Untuk x sama dengan 1, maka 1 dikali peluang dari x sama dengan 1 ditambah x sama dengan 2. Untuk 2 dikali peluang dari x sama dengan 2 ditambah untuk x sama dengan 3, maka 3 dikali peluang dari x sama dengan 3, yaitu 1 dikali peluang dari x sama dengan 1 adalah setengah, maka ditulis setengah. Kemudian 2 dikali peluang dari 2 adalah sepertiga, maka ditulis sepertiga. Kemudian untuk x sama dengan 3 dikali peluang dari 3 yaitu 1/6. Nah, maka diperoleh setengah ditambah 2/3 ditambah 3/6. Disamakan penyebutnya, yaitu disama dengan 6, maka diperoleh hasil 10/6, atau dibagi 2 semuanya menjadi 5/3. Nah, karena nilai dari mu sudah diketahui, maka dimasukkan kembali ke definisi dari varians peubah acak x. Nih, tetap tadi seperti tadi, x sama dengan 1 sampai 3 untuk sigmanya, kemudian x dikurangi 5/3 dari nilai mu dikuadratkan dikali px. Yang pertama untuk x sama dengan 1 terlebih dahulu, yaitu 1 dikurangi 5/3 dikuadratkan dikali peluang dari 1. Kemudian 2 dikurangi 5/3 dikuadratkan dikali peluang dari 2, ditambah 3 dikurangi 5/3 dikuadratkan dikali peluang dari 3. Maka didapatkan untuk 1 dikurangi 5/3 kuadrat, yaitu 4/9, dikali peluang dari 1 adalah setengah, maka 4/9 dikali setengah. Kemudian untuk 2 dikurangi 5/3 dikuadratkan akan memperoleh nilai 1/9 dikali dengan peluang dari 2 yaitu 1/3. Lalu untuk yang ketiga, 3 dikurangi 5/3 dikuadratkan akan memperoleh nilai 16/9 dikali peluang dari 3 yaitu 1/6. 4/9 dikali 1/2 yaitu 4/18. Dikecilkan, sama-sama dibagi 2 menjadi 2/9. Kemudian 1/9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ulfatun Zakiyah, NIM T 2017-7040 akan menjelaskan definisi 6.7 tentang varians kontinu. Bunyinya, jika x adalah peubah acak kontinu dan fx adalah nilai fungsi densitas dari x di x, maka varians dari x didefinisikan sebagai var x sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga x dikurangi mu kuadrat dikali fx dx. Jadi di dalam varians kontinu ini ada x dan fx, di mana x ini adalah peubah acak kontinu dan fx ini adalah nilai fungsi densitasnya. Maka varians dari x ini didefinisikan sebagai ini. Misal, ada suatu contoh soal. Ada suatu soal di mana di dalam soal itu diketahui bentuk dari fungsi densitasnya.
di dalam soal itu akan mencari var x-nya. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai dari mu-nya. Mu ini adalah rataan. Seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yaitu tentang cara mencari rataan kontinu. Setelah kita mengetahui nilai dari mu-nya, kita masukkan ke dalam rumus var x ini sesuai dengan fx yang telah diketahui dalam soal. Baru setelah itu kita menyelesaikannya satu persatu. Setelah itu baru bisa diketahui var x-nya itu berapa, begitu. Untuk lebih jelasnya tentang contoh soal akan dijelaskan oleh oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. 4/9 dikali dengan 1/2. Hasilnya yaitu 4/18. Sama-sama dibagi 2 menjadi 2/9. Lalu ditambah 1/9 dikali 1/3, yaitu 1/27. Ditambah 16/9 dikali 1/6. Hasilnya 16/54. Kemudian sama-sama dibagi 2 menjadi 8/27. Lalu semuanya disamakan penyebutnya menjadi 27, maka ditemukan hasilnya yaitu 15/27. Sama-sama dibagi 3 menjadi 5/9. Maka varians dari peubah acak X yaitu 5/9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Megawati Suartono Putri, NIMT 2017-7041. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh 6.10 yang ini. Nah, ini berbunyi yaitu misalnya fungsi densitas dari X berbentuk fx sama dengan E pangkat negatif X. Nah, di mana X ini lebih dari 0 di mana merupakan X lainnya. Nah, ini ditanya yaitu hitung var dari X. Nah, penyelesaiannya yaitu berdasarkan definisi kontinu, maka var X sama dengan integral tak hingga sampai integral hingga X min mu kuadrat fx dx. Nah, dengan mu ex sama dengan negatif integral negatif tak hingga sampai hingga x fx dx. Nah, sama dengan ini dikerjakan ya, sama dengan dia menghasilkan integral dari negatif tak hingga sampai 0 x fx dx plus atau ditambah integral dari 0 sampai tak hingga x fx dx. Oke. Nah, di sini integral dari negatif tak hingga sampai 0 x dikali 0 dx. Nah, kenapa kok bisa 0? Karena ini kan integralnya dari negatif tak hingga sampai 0. Nah, di sini kan ini x-nya lebih dari 0. Nah, berarti ini bukan termasuk yang ini, tapi dia berada di bagian sini. Nah, maka dia nilainya 0. Oke, plus integral dari 0 sampai tak hingga x dikali E pangkat negatif x dx. Nah, ini kok bisa hasilnya seperti ini? Dia berada pada ini, pada bagian ini. Karena integralnya dari 0 sampai tak hingga. Ini kan x-nya lebih dari 0. Berarti dia fx-nya yaitu E pangkat negatif x. Oke, dan hasilnya dari ini adalah 0. Sedangkan dari ini yaitu plus integral 0 sampai tak hingga x dikali E pangkat negatif x dx. Nah, sehingga menjadi limit B
sehingga menjadi limit B mendekati tak hingga integral dari 0 sampai B X kali E pangkat negatif X dx. Nah, dimana ini kita hitung menggunakan integral parsial. Nah, selanjutnya yaitu menjadi limit B mendekati tak hingga negatif X dikali E pangkat negatif X, dimana ada batasan X-nya 0 sampai B, plus integral 0 sampai B E pangkat negatif X dx. Nah, ini hasilnya yaitu limit B mendekati tak hingga negatif B, ini diganti ya, X-nya diganti B, negatif B dikali E negatif E dikali E pangkat negatif B plus 1 dikurangi E negatif B pangkat negatif B. Nah, sehingga di sini menjadi limit B mendekati tak hingga, ini ditulis ulang ya. Nah, udah, nah ini menjadi limit B pangkat negatif B. Nah, sehingga di sini mu sama dengan 0 plus 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Nah, di sini hasilnya jadi var X sama Jadi var X sama dengan integral negatif tak hingga sampai integral hingga X negatif 1 kuadrat fx dx. Nah, kita hitung ya di sini. Sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 X negatif 1 kuadrat fx dx plus integral 0 sampai tak hingga X min 1 kuadrat fx dx. Nah, ini kita juga hitung jawabannya seperti ini, sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 X negatif 1 kuadrat 0. Nah, 0 ini dapat dari mana? Dapat dari tadi ya, tadi kan kita sudah punya ini definisi ini, bukan definisi tapi sudah ada dari sini, X dari sini, plus integral 0 sampai tak hingga X negatif 1 kuadrat kali E pangkat negatif X dx. Nah, ini juga sama caranya mencari E pangkat negatif EX, yaitu dari sini. Ini kan integralnya 0 sampai tak hingga. Nah, ini dia berada di sini, di bagian sini. Nah, sama dengan 0 plus integral 0 sampai tak hingga X kuadrat. Nah, ini dijabarkan X kuadrat min 2X plus 1. Ini ya, ini yang dijabarkan. Ini kan tadi sudah hasilnya 0. Cari ini maksudnya. Dikali E pangkat negatif X dx. Nah, sehingga ini menjadi limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai B X kuadrat dikurangi 2X plus 1 dikali E pangkat negatif X dx. Nah, ini kita jabarkan seperti ini, menjadi limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai B X kuadrat kali E pangkat negatif X dx min 2 limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai B E X dikali E pangkat negatif X dx. Nah, ini kan gini ya. Nah, plus limit integral 0 sampai B E pangkat negatif X dx. Nah, penyelesaian ini dapat diselesaikan dengan satu persatu. Nah, ini limit yang pertama, limit B
mendekati tak hingga integral 0 sampai b x kuadrat dikali e x dikali e pangkat negatif x dx sama dengan limit b mendekati tak hingga negatif b kuadrat kali e pangkat negatif b plus 2 dikali negatif b dikali e pangkat negatif b plus 1 negatif e pangkat negatif b. Nah, ini menjadi limit b mendekati tak hingga negatif b kuadrat. Nah, ini buka kurung ya maksudnya. Nah, ini menjadi negatif karena dia buka kurung. Negatif 2 limit b, kan sama aja toh ya. Limit b mendekati tak hingga b dikali e pangkat negatif b plus limit 2 negatif 2 limit b mendekati tak hingga e pangkat negatif b. Nah, ini sama dengan 0 dikurangi 2, ini menghasilkan dia 0, ini 2, ini juga menghasilkan 0, ini 2. Nah, 2 ini kan tetap ya. Nah, 2. Nah, ini menghasilkan 1. Ini negatif 2 kan tetap, soalnya dari sini. Negatif 2. Nah, ini hasilnya 0 sini. Nah, sehingga ini dijumlahkan atau kita selesaikan pengoperasiannya, yaitu dia menghasilkan 2. Nah, untuk yang kedua yaitu limit b mendekati tak hingga integral 0 sampai bx dikali e pangkat negatif x dx sama dengan 1. Nah, ini ada penjelasan, lihat perhitungan mu pada halaman sebelumnya ini. Maksudnya ini ya, yang sama dengan 1, mu-nya kan sudah terhitung 1 di sini. Jadi di sini sama dengan 1. Jadi di sini sama dengan 1. Oke, untuk perhitungan yang ketiga yaitu limit b mendekati tak hingga integral 0 sampai b e pangkat negatif x dx sama dengan limit b mendekati tak hingga negatif e pangkat negatif x. Nah, sini limit b mendekati tak hingga 1 negatif e pangkat negatif b. Nah, limit b mendekati tak hingga 1 dikurangi limit b mendekati tak hingga e pangkat negatif b. Nah, ini sama dengan hasilnya 1 dan ini sama dengan 0. Nah, sehingga ini yang perhitungan ketiga dia menghasilkan nilai 0. Nah, jadi var x 2 dikurangi 2 dikali 1 plus 1 sama dengan 1. Nah, di sini jika kita menguraikan lebih lanjut perumusan varians dari definisi 6.5, oke, 6.5 yang ini. Nah, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, var x sama dengan e x dikurangi mu kuadrat sama dengan e. Nah, ini pengoperasiannya biasa ya, biasa kayak ini. Nah, ini dikalikan ini dikalikan ini. Nah, ini menghasilkan ini. Nah, sehingga di sini e x kuadrat negatif 2 mu dikali e x plus mu kuadrat sama dengan, nah ini penghitungannya biasa ya, ini dikalikan jadi kan ini kan sama dengan e x kuadrat min 2 mu kuadrat plus mu kuadrat. Nah, ini hasil dari ini sama dengan ini e x kuadrat negatif mu kuadrat. Sorry tadi gak kelihatan. Nah, ini pengoperasiannya biasa ya, ini pengoperasiannya biasa
ini negatif 2 mu dikali mu plus mu kuadrat. Nah ini seperti ini. Nah caranya dari hasil ini kita akan memperoleh hasil ini. Nah jadi var x sama dengan x kuadrat min mu kuadrat. Nah selanjutnya jadi var x sama dengan x kuadrat dikurangi mu kuadrat, atau var x sama dengan x kuadrat negatif x kuadrat. Nah dengan demikian perhitungan varians dari sebuah peubah acak dapat dilakukan dengan dua rumus. Nah yaitu yang pertama, rumus varian berdasarkan fungsi peluang atau fungsi densitas. Perumusan varians dari peubah acak diskrit bisa dilihat dalam definisi 6.6, dan perumusan varians dari peubah acak kontinu bisa dilihat dalam definisi 6.7. Nah, untuk yang kedua yaitu perumusan varian berdasarkan penguraian lebih lanjut dari rumus varians. Dalam hal ini perhitungan variansnya berlaku untuk peubah acak diskrit dan kontinu. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Zuraida Zurzak, NIM T2017-7032 akan melanjutkan penjelasan dari presenter sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dalil 6.2 yang berbunyi jika C adalah sebuah konstanta, maka var C sama dengan 0. Nah, sebelum kita membuktikan bahwa dalil 6.2 ini benar, maka kita perlu mengingat kembali terkait definisi dari varians. Nah, definisi dari varian adalah V varian peubah acak X sama dengan rataan dari X min rataan X kuadrat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Maulidatul Badriah NIM T 2017-7049 akan melanjutkan presenter sebelumnya, yakni saya tentang dalil 6.3 yang berbunyi jika X adalah peubah acak dan C adalah sebuah konstanta, maka var X plus C sama dengan var X. Sebelum kita membuktikan, kita buka dulu sebelumnya. Dari presenter sebelumnya kan sudah menjelaskan perumusan varians, yakni tentang berdasarkan definisi dari perumusan varians. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa var X plus C sama dengan rataan X plus C dikurangi rataan X min C dikuadratkan, lalu dijabarkan, yakni rataan X plus C dikurangi rataan X min rataan C dikuadratkan. Dijabarkan ya dari sini. Terus kita dijabarkan lagi, lanjut terus sampai ketemu rumusnya. Di sini kita memakai rataan X plus C dikurangi rataan X dikurangi C sama dikuadratkan. Nah, jadi dari sini kita memperoleh rataan X min rataan X dikuadratkan. Ini merupakan rumusan dari definisi varians, maka var X plus C sama dengan var X. Jadi terbukti. Terima kasih.